Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita mulai pertemuan kita ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah sebagai ungkapan berterima kasih kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Selanjutnya, tidak lupa mari kita ucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat kita akan mendapatkan syafaat ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk menyampaikan judul pertemuan kali ini, yaitu pembuka pintu rezeki. 3 surat penting untuk zikir pagi dan petang. Mari kita mulai riwayat ini. Wa an Abdillah ibni Hubaib bidhammil kha'il mu'jamati radhiyallahu an qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iqra Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini khina tumsi wa khina tusbihu salasa marratin takfika min kulli syai'. Dari Abdillah bin Hubaib dengan mendamahkan Kha'il Mu'jamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacalah Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain atau surat Al-Falaq dan surat Al-Anas saat petang dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka itu mencukupkan kamu dari segala sesuatunya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Diperintahkan oleh Rasulullah kita itu untuk berzikir pagi dengan 3 surat tersebut, dengan bacaan surat yang pendek seperti itu dan dengan keyakinan penuh, insya Allah kita akan dicukupkan rezekinya, akan dilindungi dari godaan, dan kita akan diselamatkan sampai pagi harinya. Jadi disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Al-Anas pada subuh dan petang sebanyak 3 kali. Nah, kemudian fadilahnya apa? Barang siapa yang membaca 3 surat ini dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan kecukupan
serta penjagaan keselamatan dari segala sesuatu. Jadi sebagai orang beriman, sandaran kita untuk keselamatan itu bukan siapa-siapa, tapi langsung kepada Allah. Karena memang Allah yang memerintahkan seperti itu, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi mewariskannya kepada sahabat sampai kepada kita. Maka kami kabarkan, barang siapa yang ingin pintu rezekinya terbuka, maka bacalah 3 surat tersebut pada zikir pagi dan petang. Zikir pagi itu setelah sholat duha, ya. Setelah sholat duha, ya pukul 9 sudah menjelang siang, ya, menjelang pagi, isya setelah subuh. Kemudian menjelang petang itu bisa mulai setelah menjelang asar sampai dengan ba'da asar itu boleh, ya, dibaca mudah sekali. Maka dianjurkan kita itu untuk berzikir. Berzikir itu berarti mengingat Allah itu ada caranya, yaitu dengan membaca kalimah-kalimah itu. Jadi kita memohon untuk mendapatkan ridhonya. Jadi permohonan kita kepada Allah itu mengingat fadilahnya atau keutamaannya, kemudian kita memohon ridhonya. Ya. Niatnya ya ikhlas karena Allah, karena itu perintah Allah. Ini perintah Allah lewat Nabi Muhammad. Maka kita membacanya juga memohon ridho kepada Allah. Setelah mohon ridho, kita juga memohon, berhak untuk memohon rizki, memohon keselamatan. Dunia akhirat itu kita berhak, dan Allah akan mengabulkan. Karena Allah sudah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, Allah. Astajib lakum, maka bakal mengabulkan aku, Allah, terhadap semua yang dimintakan. Maka harus minta. Kalau kita tidak minta, maka kita akan dianggap oleh Allah sebagai orang yang sombong, orang yang takabur. Karena kita itu tidak punya kuasa apa-apa, ya. Ya, jangan dikira tangan kita bisa memegang cendok itu. Bukan tenaga kita itu tenaga dari Allah. Saya pernah ini menjenguk seorang kiai, kemudian kiai itu berkata, ternyata kekuatan kita akan makan, mengambil sesuatu itu ternyata kekuatan milik Allah. Ketika kekuatan itu diambil, saya jadi stroke seperti ini. Kan itu stroke itu penyebabnya. Yang mengambil siapa? Allah. Tangan itu nggak bisa bergerak, padahal ada keinginan untuk mengambil. Nggak bisa. Nah, itulah kita akan semakin tambah iman takwanya ketika berbicara tentang Allah dengan seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara-saudaraku untuk menambah iman dan takwanya dan menambah amal ibadahnya, kan ini perintah Allah. Kalau kita diperintah, pasti ada sesuatu yang akan diberikan oleh Allah. Ya, kalau yang dilarang, berarti ada sesuatu yang akan mencelakakan kita. Hukuman, misalnya. Misalnya nggak sholat, besok masuk ke neraka, itu hukuman. Jadi, kita lah ikuti aja. Ya, dengan ikhlas, dengan sabar, dengan tawakal, apa yang diperintahkan Rasulullah kita ikuti, ya, supaya kita termasuk umat Muhammad yang mendapatkan syafaatnya, yaitu Rasulullah, dan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca sholawat yang namanya sholawat qorobah. Sholawat yang bisa mendekatkan diri kita, hati kita, pikiran kita kepada Allah dan Rasulullah, sahabatnya, keluarganya, keturunan-keturunannya, dan istri-istri beliau. Sehingga kita akan dekat dengan Allah. Ya, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi
wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Mudah-mudahan sholawat qorobah tadi diterima oleh Allah dan kita akan didekatkan kepada Rasulullah, kepada sahabatnya dan keluarganya, keturunan-keturunannya dan istri-istri beliau. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kesalahan tentu datang dari kami. Kalau ada benarnya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.